رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان بسم الله الحمد لله حمدا نائمين حمدا شاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my friend yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan segala amaliyah kita, terutama di waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan luang waktu, luang ilmu bagi kita di hari ini, mudah-mudahan akan lebih bermakna menyikapi bagaimana Allah memberikan kesempatan untuk kita, memberikan satu kesempatan untuk kita sampai di hari ini dalam saat kita mengecap indahnya bulan suci Ramadan, bulan yang betul-betul diberikan kemuliaan dan keberkahan. Baik, my friend yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini yuk kita sama-sama mengkaji tentang pemahaman fikih berkenaan dengan ibadah puasa kita, ya, agar ibadah puasa kita lebih yakin lagi, lebih maksimal lagi, karena Allah tidak akan menerima ibadah hambanya apabila dilakukan secara ragu-ragu. Baik, my friend wafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya secara pemahaman ya, secara lugat kemarin telah dibahas tentang makna daripada puasa dan saum. Tapi pada hakikatnya paling tidak definisi daripada puasa itu sendiri adalah al-imsaku anit ta'ami wasyurbi wal jima' ma'aniyah min tulu'il fajri ila gharabi syamsi. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan daripada berjima atau melakukan hubungan suami istri atau berhubungan suami istri, dan dimulai daripada niat ya, karena Allah, dimulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu kapasitas daripada definisi atau pengertian daripada puasa ya, atau saum. Nah, lalu kemudian ya, seperti apa yang disampaikan bahwa ternyata saum itu memiliki 4 dasar penting. Ada kapasitas saum yang wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. 5 ya. Saum yang wajib ya, lalu kemudian sunnah, lalu kemudian ada lagi yang kategori makruh ya, lalu kemudian mubah dan haram. Lalu kemudian juga mengulang dari pembahasan beberapa waktu yang lalu, kapasitas hukum, secara hukum yang wajib itu adalah apa? Pemahaman hukum, akidah hukum wajib itu. Hukum yang wajib atau fardu ain dikategorikan adalah sebuah hukum yang apabila seseorang itu menjalankannya maka akan memperoleh pahala, dan apabila dia meninggalkannya maka dia memperoleh dosa. Ya. Walaupun demikian, as-shaim was-shaimah, kaum muslimin wal muslimah, my friend yang dirahmati oleh Allah, ternyata walaupun ini dikategorikan wajib, walaupun ini dikategorikan harus gitu ya dilaksanakan berlandaskan hukum yang ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa bentuk kemudahan atau toleransi kepada mereka-mereka yang tidak secara syariah tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Ya, coba kita lihat di ayat 184 surah Al-Baqarah. Di situ dijabarkan, manakala apabila di antaramu tidak dapat mengikuti ibadah puasa atau tidak dapat melaksanakan ibadah puasa dalam ranah hukumnya, maka harus mengganti dengan hari lain. Seperti apa? Wanita yang haid misalnya, ya, atau mereka yang menifas itu tidak wajib berpuasa, ya, bisa diganti dengan hari lain di luar itu. Artinya mengkodok atau bahkan membayar fidyah, misalnya bagi orang yang pikun atau lupa atau orang yang udah sepuh gitu, tidak tahu akan waktu dan segala macam, itu dikategorikan fidyah, ya, membayar fidyah. Itu saking pentingnya, tetapi juga fleksibel, tidak harus puasa tuh harus puasa gitu kan, tidak.
Atau misalkan posisi kita sakit gitu. Jadi ada beberapa ranah syar'inya secara fikih yang memang kita boleh untuk berbuka, termasuk pada saat kita sakit ya. Pada saat kita sakit yang memang memungkinkan secara klausal kesehatan itu tidak kita tidak bisa untuk dilakukan pengobatan ya, harus misalkan dengan suntikan, harus dilakukan dengan infusan segala macam ya, hal-hal yang masuk ke tubuh kita. Misalnya memang misalkan orang yang dehidrasi akut gitu ya, memang dia harus berbuka, maka dia bisa berbuka di situ ya, tidak perlu bercapek-capek berpayah-payah, dengan syaratnya itu tadi mengganti di hari lain setelah Ramadan gitu ya. Nah itu ya, jadi Allah telah memudahkan, cuman kita aja yang mensukarkan ya, kita aja yang menyulitkan. Orang-orang lagi puasa, kita malah makan dan minum di jalanan. Nah itu yang ini. Nah lalu kemudian my friend yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang Ramadan ya, tadi sudah disampaikan ya kaifiat dasar tentang Ramadan. Ada kategori syarat wajib dan syarat syah. Ada syarat wajib dan syarat syah. Nah ya, syarat wajib itu adalah kategori syarat yang harus itu dimiliki. Apa saja? Gitu. Yang pertama, mereka yang berakal. Mereka yang berakal. Berarti maaf, mereka yang crazy tidak wajib untuk berpuasa. Itu yang pertama, gitu ya. Lalu yang kedua, baligh. Nah, berarti bagaimana? Apabila dilakukan oleh anak-anak. Ya, biasakan kita selaku orang tua ngajarin anak-anak untuk berpuasa, maka pahala anak-anak yang melakukan puasanya sesuai dengan batas ambang kemampuannya ya, dari sampai jam 10, sampai jam 12, sampai jam 1, bahkan ada yang sampai maghrib itu anak kecil, maka pahalanya akan sampai kepada orang tuanya gitu ya, bagi anak-anak nih gitu. Lalu yang ketiga adalah mereka yang mampu berpuasa, itu kategori syarat wajib. Dan kemudian ada syarat sah ya. Syarat sahnya puasa itu apa saja ya? Yang pertama adalah mereka yang Islam, itu syarat sah puasa itu ya. Ya, seperti apa yang disampaikan sama Uwa kemarin ya. Mungkin laparnya sama, hausnya sama, tapi tidak karena Allah ya, atau bukan muslim gitu, berarti tidak sah untuk berpuasa. Puasanya jadi tapi entah diterima atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab gitu. Lalu kemudian mumayyiz ya. Mumayyiz itu apa, sudah dapat membedakan antara baik yang buruk. Nah itu kapasitasnya mumayyiz gitu ya gitu. Lalu kemudian suci daripada darah haid dan nifas, ini bagi perempuan gitu. Dan terutama dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau menurut pemerintah atau menurut ru'yah hilal sesuai dengan pemahaman madhabiyah masing-masing 29 hari ya 29 hari ya. Kalau tidak boleh hanya dilakukan 27 hari atau 28 hari atau bahkan 31 hari. Kalau misalkan menurut aturan pemerintah 30 hari atau sesuai dengan ru'yat hilal yang dijadikan sebagai ranah madhabiyah 30 hari, jangan 31 hari ditambah ya, sesuai. Mudah-mudahan kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan berbicara tentang rukun puasa, tapi insyaallah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.